Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan bagian templating di halaman backend atau halaman admin. Nah, jadi saya akan langsung masuk kepada templatingnya. Kalau misalkan Anda ingin melihat step awal dari integrasi dari CodeIgniter kemudian dengan si admin LTE, Anda bisa melihat di channel YouTube saya dengan judul tutorial cari integrasi template admin LTE dengan CodeIgniter. Nah, di video ini saya jelaskan dari nol, dari mulai download file CodeIgniter, kemudian download admin LTE-nya sampai hingga ke dia menjadi satu bentuk ataupun satu kesatuan antara CodeIgniter dengan template admin LTE. Nah, jadi saya akan langsung masuk penjelasan di templating di pada project e-commerce ini. Nah, jadi kalau kita masuk, ini saya tutup dulu. Posisinya adalah pada folder back, yaitu views kemudian back. Jadi di sini seperti pada bagian front end ada yang namanya folder-folder yang kita gunakan untuk memanage si masing-masing tampilan. Jadi misalkan Anda lihat pada di blog ini ada yang namanya blog add, edit dan list. Nah, maksudnya add adalah bagian untuk atau halaman untuk menambah data, sedangkan edit untuk mengubah, list untuk menampilkan data dari tabel yang kita ingin tampilkan. Di sini statusnya adalah tabel blok. Begitu juga misalkan featured, kemudian kategori dan lain sebagainya. Nantinya ke semua tersebut juga memiliki struktur seperti ini, yang bisa Anda lihat di bagian kiri ini adalah add, edit, list, kemudian begitu juga pada kategori. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan, bagaimana misalkan saya ingin membuat suatu modul baru, misalkan komentar. Jadi Anda tinggal buat saja, ataupun Anda di text editor Atom ini Anda bisa mengklik kanan misalkan di kategori, kemudian Anda pilih duplicate, Anda ubah misalkan namanya komentar, saya enter, maka otomatis sudah terbuat sebuah folder baru dengan nama komentar. Namun di sini Anda perlu merubah lagi, jadi tinggal di rename saja. Anda ganti misalkan di sini komentar, begitu juga misalkan yang lainnya tinggal sesuaikan. Kemudian kalau untuk strukturnya, kalau kita lihat pada bagian template dari si bagian backend ini, ada lagi seperti namanya dashboard.php. Berbeda dengan di bagian front end, itu yang namanya body pada setiap view di bagian front end. Nah, kalau di back end dia langsung ke namanya dashboard untuk di halaman depannya. Nah, jadi seperti biasa kita memecah-mecah lagi file-file yang kita anggap penting untuk ataupun mempermudah kita nantinya pada saat memanage atau mengatur jika ada suatu kesalahan di tampilan template ini. Jadi ada yang namanya meta, navbar, dan sidebar. Kemudian di bagian sini merupakan bodinya. Kemudian saya letakkan pada bagian bawah ini adalah back atau JS, bukan footer. Jadi di sini ada lagi yang namanya body dan HTML. Anda juga sebenarnya bisa langsung membuat suatu sebentar, saya lihat dulu ini. Nah, di sini ada footer, lupa saya jelaskan. Jadi di wrapper ini istilahnya dia untuk membungkus antara isi body, yaitu di sini content wrapper, dengan footer. Jadi dia istilahnya ada dalam satu rumah di dalam wrapper. Kalau kita lihat di sini, ini merupakan, saya tutup dulu. Di section class content header merupakan penunjuk dari nama halaman atau menu yang bisa Anda lihat pada bagian di sini. Ini merupakan bagian untuk menunjukkan si content header. Kemudian di bawahnya lagi ada untuk penampilan record-record yang Anda lihat pada bagian sini, 30 penjualan, 3 feature, 13 produk, itu merupakan bagian di section class content, yaitu di dalam div class row. Jadi kita buat row baru. Atau sini saya buatkan keterangan penampilan total record. Nah, biar lebih mudah. Kemudian di bawahnya ini adalah keterangan produk terlaris bulanan. Jadi seperti ini. Bentar, ini saya pindahkan dulu karena posisinya itu di bawah sini. Nah, sedangkan kalau yang di sini itu adalah sebentar, 5 transaksi terakhir. Oke, jadi ini mempermudah Anda membaca dari strukturnya juga.
Nah, bisa Anda lihat di sini, ini merupakan dari 5 transaksi terakhir hingga penutupan kelas ini merupakan bagian 5 transaksi terakhir, begitu juga pada produk terlaris bulanan. Ini saya rapatkan saja. Oke, kemudian di sini sudah saya berikan komentar. Jadi apabila Anda perhatikan di sini, strukturnya adalah kita melihat dulu di bagian meta.php. Nah, ini sama kayak dengan header tadi. Jadi kalau Anda ingin merubah template ataupun warnanya, maksud saya, di sini admin LTE telah menyediakan berbagai macam warna yang Anda bisa lihat pilihannya di pada folder assets, kemudian folder template, kemudian Anda buka lagi backend, kemudian di sini ada lagi yang namanya itu di sebentar, di disk CSS skins. Nah, di sini Anda bisa memilih warna apa yang akan Anda ingin tampilkan. Nah, misalkan nih saya ingin di sini kan yang sedang aktif adalah warna hijau. Nah, apabila Anda double klik di sini maka akan otomatis terselect di kata yang sama. Nantinya akan saya berikan satu video khusus tentang plugin apa saja yang wajib Anda install atau rekomendasi dari saya untuk membantu Anda dalam coding menggunakan text editor Atom. Nah, kemudian Anda bisa lihat di sini ada green, ada dua yang sama. Selain yang Anda double klik di sini. Nah, untuk merubahnya Anda tinggal blok semua dua-duanya dengan menekan tombol kontrol. Jadi bukan cuma di blok satu kali. Kemudian di di kata green yang lain Anda tinggal tahan tombol kontrol pada keyboard. Kemudian Anda double klik lagi di green yang satunya. Nah, kemudian Anda tinggal ganti. Misalkan Anda ingin mengganti warna apa yang di sini. Saya ingin merubahnya menjadi warna purple misalkan, warna ungu. Saya simpan, kemudian saya refresh, otomatis berubah. Begitu juga misalkan warna merah, tinggal kasih red, simpan, refresh, otomatis sudah berubah. Jadi sangat mudah untuk mengganti warna pada template admin LTE. Saya kembalikan. Oke, nah kemudian di dalamnya seperti biasa ada bagian title juga yang nantinya akan saya jelaskan pada bagian controller per si halaman yang akan ditampilkan, karena title ini diambil dari controller tertentu. Namun karena kita akan selalu menampilkan title ataupun judul dari suatu halaman, misalkan di sini ada namanya dashboard, itu merupakan title yang sudah kita atur. Nah, kemudian seperti biasa ini tag untuk dari Bootstrap. Ini pemanggilan file CSS-nya, berikut juga dengan font awesome. Kemudian jQuery-nya, temanya tadi jangan sampai dihilangkan, nanti tidak jalan. Kemudian favicon seperti biasa. Kalau Anda ingin memberikan suatu favicon baru, tinggal Anda buat satu file baru, misalkan favicon.png, karena kan yang saat ini adalah namanya fav.png. Jadi antara favicon di halaman front end dan back end itu berbeda. Nah, kemudian setelah dari meta itu ada yang namanya navbar. Nah, navbar ini adalah menu yang di atas ini. Menu atas ini merupakan menu navbar yang tentunya sudah saya sedikit modifikasi dari template admin LTE yang asli. Kalau Anda lihat di template admin LTE yang asli di back, kemudian admin LTE, Anda bisa lihat di sini pada bagian navbar itu ada tombol icon email, kemudian notifikasi seperti ini dan bendera yang saya hapus. Nah, kalau Anda ingin memperhatikan ataupun menggunakannya, tinggal Anda sesuaikan saja pada bagian navbar dari template admin LTE yang asli. Nanti juga akan saya sertakan di DVD. Kalau misalnya saya lupa, tolong diingatkan atau tinggal dihubungi saja saya, atau Anda nanti bisa langsung download di Google, di searching aja admin LTE. Ini kalau misalkan saya lupa memasukkannya di sini. Kemudian Anda klik download, maka akan otomatis mendownload file si admin LTE ini dari GitHub-nya. Nah, misalkan tampilan seperti ini, Anda klik aja di Alm site ini. Sebentar, di admin LTE. Klik saja di admin LTE satu kali. Ketika Anda mengklik seperti ini, Anda klik saja satu kali di admin LTE. Kemudian klik clone or download zip, maka dia akan otomatis mendownload. Oke. Kemudian kita kembali lagi setelah pada bagian navbar. Di sini memiliki menu navbar. Ini salah, ini bukan navbar yang di sini. Ini di backend harusnya. Meta navbar yang di backend. Nah, seperti ini tampilannya.
ipro merupakan kata yang kalau kita minimize di navbar ini. Oke. Kemudian apa namanya? Di bawahnya adalah e-commerce pro merupakan nama lengkapnya. Yang seperti ini. Kemudian lagi ini halo ini untuk menampilkan namanya berdasarkan session ya siapa yang sedang login. Jadi kalau misalkan si Budi yang sedang login maka akan ditampilkan halo Budi. Karena di sini kita sedang login sebagai super admin maka yang ditampilkan adalah super admin. Kemudian lagi kita akan menampilkan gambarnya. Nah di sini akan ada video khusus untuk INOTH bagaimana cara menampilkan ataupun memasukkan atau store session yang sudah kita sediakan nantinya setelah si user itu login. Jadi akan ada namanya name, kemudian identity, username, foto dan lain sebagainya akan saya jelaskan pada bagian INOTH. Kemudian juga di sini akan kita sediakan untuk mengedit profil. Jadi akan langsung masuk ke halaman edit profil, begitu juga dengan tombol logout. Nah, seperti ini akan tampilan untuk edit profilnya. Kalau logout tinggal dia langsung logout. Kemudian setelah itu seperti biasa untuk tampilan di sini untuk menampilkan menu dua tadi antara si edit profil ataupun logout. Di bawahnya ada sidebar. Nah, di sidebar ini sama seperti pada bagian front end namun posisinya saja yang berbeda. Kalau ini dia di sebelah kiri. Jadi Anda bisa lihat juga ada pemanggilan untuk gambarnya, gambar siapa yang sedang login, namanya, kemudian status online ini sifatnya itu ya statis, nggak bisa langsung kita connect. Kalau nanti mau langsung mengetahui siapa yang sedang online itu butuh coding lagi. Kemudian menunya kita masuk kepada menu utama. Nah jadi di sini dengan sentuhan coding menggunakan code editor tentunya juga dibantu dengan URI segmen, kita bisa menyatakan link ataupun halaman yang kita sedang buka itu dinyatakan sebagai yang aktif. Nah, kalau misalkan tidak dinyatakan sebagai yang aktif, maka tidak akan di set sebagai aktif. Contoh misalkan ini kan saya sedang berada di halaman dashboard. Nah, di sini Anda bisa lihat juga di sini menu dashboard sebelah kiri. Kalau yang dinyatakan sebagai statusnya aktif atau menu yang sedang dibuka dan URL-nya yaitu sama, maka dia akan ditampilkan atau dinyatakan sebagai aktif. Kalau tidak, maka dia tidak tampil. Contoh misalkan dilihat website, penjualan, dan lain sebagainya itu tidak dinyatakan sebagai yang aktif. Jadi cuma di dashboard saja. Jadi misalkan saya ini tutup, ini saya hapus misalkan, saya simpan, saya refresh, maka dia akan hilang. Nah, kenapa butuh aktif? Sebenarnya itu untuk lebih memudahkan si admin ataupun yang masuk ke dalam ini, dia itu sebenarnya ada di halaman apa. Contoh misalnya saya buka penjualan, maka otomatis akan masuk di penjualan. Nah caranya adalah kita menyesuaikan antara URL yang sedang kita buka saat ini sama atau tidak dengan yang seharusnya. Misalkan di sini Anda lihat if this URI segmen 2 sama dengan dashboard. Nah maksudnya adalah URI pertama kan segmennya adalah admin, kedua adalah dashboard. Nah, jika si segmen 2 itu adalah dashboard, maka kita set ini menjadi kelasnya aktif. Kalau kita inspect di sini, saya ganti dulu. Ini bisa Anda lihat, li kelas aktif. Sedangkan kalau yang lain itu dia tidak aktif. Nah, jadi kita buat sistemnya itu dinamis. Kemudian juga begitu juga dengan misalkan penjualan, kemudian blog. Nah, di sini agak sedikit berbeda ketika kita ingin menampilkan datanya ataupun menunya itu yang sebagai aktif. Kalau di sini kan ada yang namanya itu tambah dan data. Sedangkan kalau struktur dari codingan kita, kalau ingin menambah itu URL-nya selalu diikuti dengan pertama admin, nama modulnya, dan create itu kalau menambahkan. Kalau ingin mengedit itu langsung di index. Nanti akan saya jelaskan pada bagian controllernya. Yang jelas di sini kalau strukturnya adalah kalau ingin menambahkan pasti ada create setelah nama modul. Seperti yang Anda lihat di sini ada misalkan produk, ada feature, dia ujung-ujungnya adalah beralamat create. Sedangkan kalau yang tidak ataupun ingin menambahkan data tidak ada apapun di belakangnya. Nah, jadi untuk codingnya adalah seperti ini. Jadi kita mengecek jika URI segmen 2 sama dengan blok ataupun dengan modul yang lain dan
URI segmen 3 sama dengan kosong atau tidak ada, maka kita set dengan namanya aktif untuk penambahan kelas di takli ini. Begitu juga dengan modul yang lain. Oke. Kemudian masuk pada bodinya. Di sini pada bagian body kita membuat dulu kelas, istilahnya menggunakan div, tag div dengan nama kelas wrapper, istilahnya pembungkusnya. Kalau Anda lihat dari inspect elemen, ini saya klik kanan, inspect, kemudian kita bisa lihat di sini div class wrapper. Nah, div class wrapper ini adalah tempat pembungkus. Nah, bisa Anda lihat ini adalah kotak biru yang di sini menjadi warna biru, itu merupakan wrapper. Kemudian kalau kita masuk lagi di sini, div class content wrapper. Nah, seperti ini. Jadi biru itu yang diblok, sedangkan yang kuning bukan. Nah, kemudian di bawahnya itu ada yang namanya section content header untuk memberikan nama tadi. Kemudian juga nah ini sebenarnya juga bisa Anda copy di sini title ini, Anda letakkan di sini. Nah, maksudnya apa di bagian ini? Itu menyatakan breadcrumb yang pernah saya jelaskan juga pada bagian front end ketika preview, sebagai penunjuk Anda itu sedang berada di halaman apa. Jadi ini kan statusnya itu kan dashboard, tapi karena sifatnya itu tadi sebelumnya tidak dinamis, tidak mengikuti halaman, maka kita akan ubah menjadi pemberian title, ataupun Anda buat manual juga dengan namanya dashboard, itu terserah Anda. Namun ketika nanti di misalkan halaman featured misalkan, pada bagian featured list di sini sudah berubah, sudah saya perbaiki. Jadi di sini tadi cuma saya lupa saja menggantinya. Kalau Anda ingin menggantinya secara manual misalkan dashboard, ya nggak masalah. Kemudian begitu juga dengan halaman edit, kemudian add. Jadi bagian yang akan selalu Anda ubah hanya sedikit, cuma Anda mainkan ketika di bagian kontennya saja atau di bagian pemanggilan file JS ataupun CSS. Nah, contoh misalnya Anda lihat saat ini di fitur add, edit, dan list itu sama. Yang berbeda hanya ketika di bawah div class box primary, di bawah div class box body. Nah, Anda lihat di sini. Ini saya coba blok biar lebih mudah melihatnya. Nah, berbeda kan pada bagian div class body ini. Dari baris ke-22 ke bawah itu sudah mulai berbeda. Tergantung bagaimana Anda ingin menampilkan ataupun form apa yang akan Anda tampilkan. Namun hampir keseluruhan di menu ini itu akan sama, baik di list, edit, add, ataupun di modul lain seperti kategori. Nah, dia juga sama. Jadi itulah gunanya dari templating yang sangat akan memudahkan Anda dalam misalkan mengubah ataupun menambahkan modul baru. Ini komentar saya hapus dulu karena nggak terpakai. Oke, kemudian di bagian dashboard ini sudah saya jelaskan tadi untuk pembuatan rekodnya, penampilan peta rekod yang merupakan tag small box. Ini merupakan bawaan dari si admin LTE. Nanti Anda tinggal lihat sendiri pada admin LTE ini bagaimana istilahnya itu menu-menu yang bisa Anda gunakan. Contoh di sini kalau Anda lihat ada namanya total record tadi, kemudian grafik menggunakan kalau di sini dia kalau nggak salah dia menggunakan chart.js ataupun Morris kalau nggak salah di sini dia menggunakannya. Nanti tinggal Anda gunakan saja elemen-elemen yang ada di sini. Sekarang pertanyaannya mungkin bagaimana Mas Azmi kalau misalnya saya ingin langsung mengcopy bagian to do list misalkan. Anda tinggal klik kanan, kemudian Anda view page source, Anda copy to do list ini ataupun Anda ketikkan di sini to do list. Nah, Anda bisa lihat di sini ada tanda seperti ini, itu istilahnya penanda. Jadi Anda tinggal copy saja dari div class box ini hingga geser saja ke paling bawah hingga dia tagnya penutup. Sebentar, kita lihat dulu tadi. Oke, sebentar tadi mana dia, kalau kita copy langsung dari si sebentar. Kalau kita copy langsung dari sini, sebentar. Oke, saya copy. Nah, dia sampai ke sini ujungnya. Jadi tinggal klik kanan, Anda copy, tinggal masukkan di codingannya. Kalau ingin langsung cara cepat mengcopy suatu bagian di admin LTE, misalkan kalender, misalkan Anda tinggal cari saja di sini kalender misalkan. Nah, ini kan nggak tepat. Anda harus mencari yang sama seperti ini, kalender huruf besar. Anda cari lagi di sini. Nah, seperti ini.
Tinggal Anda copy saja, misalkan di sini kalender, copy hingga kepada bagian tag penutup div-nya seperti ini. Tinggal Anda tempel ke mana yang template apa, ke bagian mana yang akan Anda ingin tampilkan. Kemudian di bawah dari record ini adalah penampilan statistik ini yang akan punya videonya tersendiri, yang dimana tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Kemudian di bawah, di sampingnya ada lagi kolom di sebelahnya, yaitu call LG. Kita buat sama rata antara yang si statistik dengan 5 transaksi terakhir dengan kolom call LG 6. Kalau Anda ingin merubahnya ada yang lebih besar satu dengan yang lain, nggak masalah, tinggal Anda sendiri atur. Oke, tidak ada lagi bagian footer, yaitu ada di file footer seperti ini saja. Kemudian back.js. Nah, apa namanya, dalam pemanggilan file JavaScript di sini saya sedikit ubah, karena di bagian JS bisa Anda lihat sebenarnya bukan dirubah, untuk disesuaikan nantinya. Jadi file intinya adalah jQuery, Bootstrap, dan Admiralty app. Nah, sebagai catatan lagi, kalau Anda salah menempatkan posisi pemanggilan JavaScript, nanti ada yang tidak jalan dengan semestinya. Contoh misalkan nanti Anda salah urutan, maka si tombol ini tidak akan jalan, karena misalkan contoh si bootstrap.min ini dia membutuhkan file jQuery terlebih dahulu dipanggil, bukan si bootstrap ini dulu dipanggil baru di bawahnya jQuery. Jadi posisinya adalah jQuery dulu baru bootstrap. Oke, kemudian nah kenapa tadi saya bilang untuk mempermudah dari pemanggilan JS yang terpisah. Jadi misalkan ada bagian feature list nih. Nah, kalau Anda lihat di sini ada yang namanya back.js, sedangkan di bawahnya saya tambahkan lagi pemanggilan CSS, data table, dan JavaScript hingga codingnya. Nah, kenapa dibuat macam itu? Karena tujuannya adalah memperhemat atau menghemat pemanggilan file di dalam suatu halaman. Jadi kalau misalkan suatu penambahan data di sini, saya nggak terbutuh JavaScript lain, karena yang penting sudah terload ataupun sudah terpanggil di JavaScript, di file JavaScript ini. Sedangkan kalau edit juga begitu. Nah, sedangkan kalau yang di list baru kita butuh, karena kita ingin menampilkan data table. Kalau Anda masukkan juga di dalam satu file JS, nanti halamannya jadi berat. Oke, kemudian apa lagi ya? Mungkin cukup itu saja kalau penjelasan dari templating di sini. Seperti yang saya bilang tadi, pada bagian JS ini dibuat terpisah. Anda akan merasakannya perbedaan ketika penampilan data seperti di feature list ataupun pada bagian ataupun modul lain yang untuk menampilkan data dari tabel di modul tersebut. Jadi kita sangat memperhatikan efisiensi dari pemanggilan suatu halaman. Kalau website itu berat kan orang juga males mau membukanya itu. Dengan adanya pemanggilan yang efektif dan efisien, maka load ataupun penampilan data dari suatu halaman itu jadi lebih cepat. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.